Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kepadatan terjadi baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun arah sebaliknya. Padahal petugas Satlantas Polres Bogor sejak Senin pagi telah memberlakukan sistem satu arah atau one way yang dilakukan secara situasional. Kemacetan hingga 12 jam terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sejak Minggu siang hingga jelang Senin dini hari. Kemacetan parah ini selain akibat meningkatnya volume kendaraan, tapi juga imbas dari kendaraan yang mogok. Setelah libur Isra Miraj, hari Kamis nanti ada juga libur Hari Raya Nyepi. Bagaimana Polri mengantisipasi kemacetan dan keramaian warga saat berwisata? Saat ini kita sudah bersama dengan Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan. Selamat petang, Pak Dir. Selamat petang, Mas Baik. Ibrahim. Pak Dir, kemarin di Puncak Bogor 12 jam, macet panjang. Banyak yang berkeluh kesah soal ini. Apa saja catatan dari kepolisian? Baik ya, memang ini sudah kita antisipasi sebenarnya untuk setiap kegiatan libur panjang. Kita antisipasi seluruh jajaran untuk mengawal ya, sehingga masyarakat yang berliburan ini tetap bisa aman, lancar ya di perjalanan. Namun karena volume yang banyak ya pada saat libur kemarin ini sampai hari ini, sehingga ruas jalan yang seperti di puncak ini tetap eh, apa terjadi hambatan ya, perlambatan sehingga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang kemarin. Pak Dir, kalau di Puncak kan disiapkan skenario ganjil genap sudah diterapkan, one way satu arah juga situasional diberlakukan. Apakah ini belum efektif untuk bisa mengurai kemacetan di Puncak? Kemarin sangat parah sekali Pak Dir, 12 jam. Betul. Di samping volume yang tinggi, memang ada beberapa hambatan ya di jalur puncak ini, seperti ada pasar, kemudian kebetulan ada mobil yang mungkin mogok pada saat itu, sehingga ini memperparah perlambatan sehingga terjadi kemacetan. Kami sebenarnya menghimbau kepada masyarakat ya, kita sudah mengambil langkah-langkah sampai kepada ganjil genap. Ini maksudnya untuk mengurangi Iya. arus lalu lintas yang menuju puncak ini. Namun mungkin masyarakat tidak terbendung ya untuk menghabiskan waktunya berlibur di puncak, sehingga arus lalu lintas ini volumenya semakin luar biasa. Tapi Tetap kita rekayasa lalu lintas tetap kita lakukan pada jam-jam tertentu, kita lakukan one way ya, baik dari atas maupun dari bawah. kemacetan parah kemarin sebelumnya apakah sudah terdeteksi, Pak Dir? Eh, ini kan setiap libur panjang maupun weekend untuk puncak itu sudah kita siapkan untuk rekayasa lalu lintas ya. Sehingga memang ini kemarin tuh cukup banyak, mungkin karena libur panjang ya, cukup banyak, dan personil pun sebenarnya sudah kita gelar untuk arus puncak ini. Namun karena volume kendaraan yang begitu banyak, sehingga upaya-upaya yang kita lakukan ini masih tetap belum maksimal hasilnya. Pak Dir, kalau laporan ke Korlantas seperti apa? Apakah ada wilayah lain juga yang sama seperti ini? Kasusnya macet panjang, informasinya Jakarta Cikampek juga padat Pak Dir ya? Jakarta Cikampek sejak pukul 14 tadi, ini sudah mulai ada peningkatan arus dari arah timur ya, maupun dari arah Bandung. Sehingga kita memperlakukan kontraflow di kilometer 62 ya, sejam 14.10 sampai dengan 47. Kemudian ini tadi kurang lebih 15 menit yang lalu, kita juga perpanjang untuk kontraflow dari 62 ke 65. Nah ini selain itu juga kita melakukan diskresi ya untuk kendaraan barang jumbo 3 ke atas. Kita keluarkan di Palimanan ya. Di Palimanan, kemudian Dauan, itu untuk mengurangi beban arus lalu lintas di pertemuan Cikampek dengan Cipularang. Baik. Pak Dir, ini setelah Isra Miraj beberapa hari, hari Kamis juga libur lagi nih, libur Nyepi Pak Dir. Bisa deret tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak Dir. Seperti apa antisipasi ke depan agar kemacetan parah seperti di puncak tidak terjadi Pak Dir?
Nah, kita sudah ada SOP, baik itu di puncak, di tempat-tempat wisata, puncak maupun tempat wisata yang lain. Kemudian untuk Cikampek juga kita sudah ada SOP. Ketika terjadi kepadatan, kita lakukan kontraflow yang pertama. Apabila itu masih belum cukup, kita berlakukan one way. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Untuk ganjil genap, terutama di tempat wisata, selain di Bogor juga di tempat-tempat lain, kita berlakukan ganjil genap. Kalau di puncak kan antisipasinya tadi soal kendaraan mogok ini yang juga permasalahan. Apakah ada instrumen lain untuk bisa mengatasi masalah ini, Pak Dir? Nah, kita siapkan derek sebenarnya, kita siapkan derek untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang mogok. Ya. Ini upaya kita sudah maksimal, Mas Ibrahim, karena mungkin volume yang begitu banyak ya, yang mengarah ke puncak, sehingga upaya-upaya yang kita sudah lakukan ini masih impact-nya belum begitu terasa mungkin kepada arus lalu lintas di arus puncak ini. Pak Dir, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata ini karena yang jadi sorotan kan, masih ada pandemi ini. Seperti apa, Pak Dir? Betul, jadi itu yang menjadi fokus kita ya, sesuai dengan kebijakan dari Satgas untuk pandemi ini belum selesai, sehingga prokes di tempat-tempat wisata, kemudian di tempat-tempat keramaian, tetap kita antisipasi, kita tegakkan, terutama untuk penggunaan masker, ya, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini masker ini tetap kita terus ingatkan kepada masyarakat, ya, himbau, dan kita awasi, sehingga masyarakat tidak lengah dengan situasi yang Baik. sekarang sudah ada relaksasi ini. Pak Dir, melihat kondisi puncak yang parah kemarin, seperti apa penambahan personil di sana untuk bisa mengatasi kemacetan? Nah, kita bersama dengan teman-teman dari instansi lain, ya, di samping melakukan rekayasa lalu lintas, nanti mungkin bisa memperpanjang kegiatan one way, ya, yang saat ini antara 1 sampai 2 jam. Ketika nanti mungkin arus lalu lintas cukup padat, yang sudah kita lakukan one way, ini mungkin bisa ditambah atau pengurangan dari atas, ya, mengalihkan ke jalur-jalur yang lain. Di samping personil tadi kita tambah, kita backup dari Korlantas juga kita backup untuk mengantisipasi kepadatan ini. Kalau dari durasi buka tutupnya one way-nya seperti apa, Pak Dir? Apakah bisa diperpanjang? Biasanya berapa jam menjadi berapa jam ketika macet parah? Itu situasional, ya, situasional. Nanti personil yang di jalur puncak ini sudah ada SOP. Ketika terjadi stuck, ini nanti rekayasa lalu lintas yang dilakukan selain one way, memperpanjang one way mungkin atau mengalihkan arus, ini sudah ada SOP yang harus dilakukan di sana. Baik. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang menyampaikan bagaimana evaluasi dari Polri soal mengatasi arus lalu lintas saat libur panjang Isra Mi'raj. Ke depan ada libur Hari Raya Nyepi. Terima kasih, Pak Dir. Pak Ibrahim. Sehat-sehat, Pak Dir.